Politician always does this. They pivot so hard from the questions. Notice how he can't answer a single thing? This is why I said earlier that we need someone inside the system to change it. Because otherwise, the change doesn't happen. We cannot change the country if we don't figure out what our next paycheck's coming from for next month. Fuck, man. Jawab dulu, Go answer the question, man. Debat soal cara penanganan korupsi. Oke, tapi That's jawab not the dulu, frustasi atau question. tidak. Kalau saya, how to we solve this problem? Yeah, Gimana cara exactly. You said it right there. How do we solve this problem? That's the question. Ya, saya nggak dapat 2 poin dari pertanyaan True. yang disampaikan. karena Mas komentator. Oke. Let's see. Yeah, let's see, guys. You know, it's okay. Let the president have his orchestra and it's all gonna be okay. Like magic, it never happened. So a while back, I found this very interesting video called Muda Bersuara. It is belong to this small channel called Mata Najwa and hosted by this lady named Najwa Shihab. I don't know if anyone ever heard about that, but I just think I should mention it. And being a wannabe YouTuber, I thought to myself, I need to learn to have a very big ego. And what better way to get there by reacting to a video that I can pretend anyone would listen to anything I said. But be warned, the video itself is very all over the place and often unfocused because it is segmented. And each segment have different topics. So for example, on the first segment, we will talk about how the general public sees our young generations and how it will affect us in our role in society. And then the next segment, we will jump into corruption, which is, you know, like a very bait and switch and very all over the place. And what can I say? The channel is still small and it's unprofessional, amateur even, but I can see the good in them. And if you're watching this, Mata Najwa, you'll get big someday. Keep at it. Okay? Good luck. All right, enough intro. Let's just get into it. Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 93 tahun Sumpah Pemuda. Sejauh mana peran dan suara anak muda? Tentu ada anak muda dalam lingkaran elit. Tapi rasa-rasanya peran mereka masih minor dan tidak menentukan. Sementara anak muda di luar barisan politik terasa diacuhkan. Suara-suara mereka makin irelevan dalam banyak pengambilan keputusan dan kebijakan. Masih ada anak-anak muda yang rajin menggelar aksi protes dan perlawanan jika merasa ada yang tidak beres. Sebagiannya lagi sibuk membangun ekosistem sendiri yang tidak bisa juga disepelekan dampaknya. Keduanya merefleksikan anak muda kita hari-hari ini yang mungkin terkesan berbeda dalam pengambilan jalan, tapi pada dasarnya diikat oleh nada dasar yang sama, kehendak mencipta, hasrat untuk berekspresi. Masih relevankah bicara peran anak muda dalam politik? Sure. Dengan cara apa anak muda berkontribusi di tengah atmosfer politik yang begini-begini saja? With Twitter, of course. Inilah Mata Najwa, Muda Bersuara. Malam ini Nice. kita bicara Muda Bersuara. Saya ingin memulai dari yang di samping kiri dan kanan saya. Muda Bersuara, anak muda bersuara, masihkah berani bersuara? Dan apakah suaranya didengarkan, merasa diperhatikan, apakah menentukan? Saya kelola dulu. Ya, ini pertanyaan yang tricky sebetulnya ya, karena seperti kita memperingati Hari Sumpah Pemuda gitu ya, setiap 28 Oktober pasti selalu ada glorifikasi soal peran anak muda, agent of change misalnya. Tapi hampir tidak pernah dibarengi dengan bagaimana kemudian regulasi atau kebijakan itu dihasilkan untuk mengakomodasi memang kepentingan anak muda. Dan anak muda ini kan sebetulnya range-nya cukup luas gitu ya. Kalau kita berangkat dari Undang-Undang Pemilu misalnya first voters itu kan usia 17 tahun. Di sisi lain usia tersebut atau bahkan mungkin sampai usia mahasiswa-mahasiswi itu seringkali dianggap kamu masih muda, kamu nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi selalu ada dualisme, paradoks gitu ya soal bagaimana publik atau bahkan lingkungan kita mempersepsikan atau mengharapkan seorang anak muda bertindak, tapi di sisi lain juga aksesnya seringkali dibatasi. Dan ketika bersuara dianggap anak muda tahu apa? Persis, jadi itu kan sebuah kondisi yang kontraproduktif, kontradiktif, dan juga buat saya seringkali akhirnya ada semacam beban ganda juga gitu ya untuk anak muda. Padahal lagi-lagi aksesnya terbatas
regulasi tidak dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Seringkali sesimpel kalau misalnya first voters tadi sebagai contoh, berapa banyak kemudian calon anggota legislatif misalnya yang memang bertemu konstituennya yang usia first voters itu 17 tahun misalnya, kemudian mengakomodasi betul-betul apa kepentingan mereka. Seringkali kita juga akhirnya hanya jadi angka gitu, statistik bahwa ada sekian banyak jumlah anak muda yang jadi first voters itu hanya jadi ladang suara. Oke, padahal apalagi. Okay, I mean, that's a fair take, but so what she's saying is very heavily on what government can do for us as young generations, how it can provide us with some clearer path towards securing power in our governmental systems and somehow giving us more access to those positions. But I don't think it works that way. Maybe I'm just gonna balance things out by saying that we as a young generation, I mean, let's be honest, we don't really care that much about going into politics because it just isn't promising, right? It's economically unfeasible, and then it requires a lot of investment to it, a lot of risk too, by the way. The economic limitation of it, I think, very discourages many of our generations that want to go into politics, or at least have the resources to really put themselves out there and win an election. You know, in the end of the day, it's money, you know, we broke. Can't change anything if you don't have anything. Diperhatikan saat-saat kontestasi pemilu. Pada saat belum pemilu itu akan menjadi jauh. Cinta bagaimana? Merasa didengarkan, merasa diperhitungkan suaranya? Yang pasti saya sangat setuju dengan perkataan Lola tadi. Sistem kita sebenarnya sangat bureaucratic dan ada hierarchy. Dalam satu sisi kita diglorifikasi karena masih muda dan dijuluki punya kekuatan untuk merubah situasi yang ada sekarang. Tapi di sisi lain, ya kita tidak didengarkan. Tapi aku percaya sebagai generasi muda, kita harus konsisten dengan pesan-pesan kita. Jangan takut untuk bersuara, dan mungkin itu kedengaran klise. Tapi kalau kita tidak bersuara, kita akan terus menormalisasikan hal-hal yang tidak benar dan tidak adil. Dan oleh karena itu, walaupun banyak sekali faktor-faktor yang mungkin akan membungkam kita dan membuat kita diam, aku rasa kalau kita percaya dengan apa yang kita bilang dan punya fakta-fakta yang kuat untuk membackup apa yang kita katakan, jangan takut untuk bersuara. Karena kalau kita konsisten, lama-lama akan didengar. Dan kalau kita mau bekerja sama, aku yakin perubahan bisa terjadi. I mean, that's not really, I have no idea how to respond to that. It's actually pretty bland statement. So, okay, get together, I guess. I think I'd like to point out that just making noise isn't enough. We really have to have someone in that power position, right? Because noise isn't power. Power is power. And we need that power to change our policy and to make our country better and solving everything in the most effective way and the most constitutional way. And that's why I think that we need to be careful with this line of thinking that if only the noises is louder, maybe we can change things. This is simply not true, though. I mean, I'm sorry to say it, it's just not true. It's like gambling with dice, right? So every time you do an advocacy or you push for a particular policy, you're kind of rolling a dice on how many parliament members will actually push the same policy as yours, right? So then the next question is, how long do you want to play? Do you want to play for 1 year, 3, 5, 10? I think that only using noise and only using social media to make some particular topic like trending and everyone gonna talk about it is not really an effective way to bring out the change that we want. We need to play in the system, not outside of it. And we have our own system in our country to achieve that power, which is through election. And I don't know if you noticed this, but it is how our country has been made and how it's maintained throughout these years. It's written in this random document called the Constitution. That being said, though, moving outside of the system isn't bad either. I just don't think that only making noise and
not enough action will actually make any change. So for example, many of us works in NGOs and maybe some other organizations. Maybe some of us makes our own institutions, make a private company, change things in your local area. And with that, we can create this microcosm of movement, and we can build it from the grassroots. And from there, we can just rally everyone up and then make action upon it, and then maybe pressure the politician to actually listen and push our political interests. I mean, I get it. There is some romanticization about this, right? There's something epic when you tweet one thing and you post one Instagram with some hashtag, and somehow all over the countries people get together and then change suddenly come. It's just not how it is. It's a fantasy. Anak muda merasa, kita akan tunjukkan surveinya, anak muda misalnya merasa demokrasi kita makin tidak baik. Anak muda ketika ditanya berani bersuara atau tidak, mengatakan mereka takut bersuara. Faldo sendiri melihatnya seperti apa? Iya, jadi kalau Anda takut bersuara, berarti Anda sedang rugi menjadi seorang warga negara. It means itu tidak dilindungi, padahal negara itu melindungi semua kebebasan untuk berbicara, demokrasi, berpendapat dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman nggak ngomong, rugi. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kita melihat per hari ini semua bisa bicara. Dalam artian demokrasi begitu. Mbak Nana tiap hari ngomong demokrasi, tiap minggu gitu. Kalaupun seandainya teman-teman ngomong, terus teman-teman dipanggil, ya mungkin teman-teman kalau nggak ngelanggar undang-undang, ketawa aja. What? Dalam derajat tertentu mengetes, kita punya kemampuan untuk berdebat tentang, loh saya salah apa Pak Polisi? Nggak apa-apa, tanyain aja. Justru aneh kalau seandainya teman-teman tuh takut, tapi teman-teman nggak melanggar apapun. Ada tuh kejadian yang diberhentikan di jalan, kemudian diperiksa HP-nya, polisinya kemudian bilang saya berwenang, saya lebih tahu. Ternyata kemudian dalam hal ini kan kita bisa sebenarnya melakukan challenging kan. Ya anggap aja nanti ditraktir ngopi-ngopi sama Pak Polisi, ditraktir makanan gitu ya. Jadi menurutku Mbak Nana itu rugi banget. Kalau nggak ngomong tuh rugi banget gitu loh. Jadi dalam hal ini menurut saya. Okay, what the fuck was that? No, I'm sorry. What the fuck was that? Who is he talking to? Up until now, we have protesters that have been met with tear gas, water cannon, violence, prosecuted, and even get injured in the process. Even murals have been a subject of contention. So what the fuck is he talking about? Listen, the fact that we are in the democratic society and you should expect a questioning from the authority just because you state and speak up what you're thinking is beyond me, dude. It's fucking weird. Nah, itu rugi banget. Kalau nggak ngomong tuh rugi banget gitu loh. Jadi dalam hal ini menurut saya, dalam pertanyaan yang di awal juga, kalau suara didengar atau tidak, faktornya tentu banyak. Kalau kita deket nih duduknya nih ya, bisik-bisik juga kedengeran. Nah tapi kalau jauh, Mas Gamal teriak di luar sana, aku juga nggak akan kedengeran. Nah sekarang caranya adalah bagaimana. Wait, did he just admit that the government doesn't listen unless you're close to them? Oh man, you're going full memes today, boys. Okay, I'm sorry, go on. Nah faktornya banyak, tugas pemerintah adalah mendengarkan. Mau yang muda, yang tua, semua kita dengerin. Oke, saya ingin ke Gamal kalau begitu. Bersuara, didengarkan, tapi apakah diperhitungkan suaranya betul-betul berpengaruh menurut Gamal? Oke, saya masuk beberapa poin Mbak ya. Pertama kita bicara masalah data indeks demokrasi kita. Turun paling buruk dalam 14 tahun terakhir. Skor kita sekarang 6,3, peringkat kita sekarang 64 dari 167. Kita tinggi di tahun 2015, di akhir kepemimpinan Pak SBY masuk ke Pak Jokowi. Dan selama 5 tahun kita mengalami kemerosotan. Dan dua yang paling fundamental di antara penurunan itu adalah budaya politik dan kebebasan sipil. Bahkan kebebasan sipil mengalami penurunan 20%. Itu yang pertama. Artinya secara data internasional yang kita akui ya, kredibel menunjukkan penurunan kebebasan sipil. Lalu kedua, fakta di lapangan ya. Kontras kemarin sempat menyatakan 4.500 pengunjuk rasa ya sempat ditangkap, terus 232 iya dalam demo-demo yang dilakukan termasuk omnibus law dan lain sebagainya. Tidak seindah yang Mas Faldo katakan bahwa tidak berargumen.
kita sedang bicara bukan hanya ditindak, Kan sudah tapi ditindak. ditangkap dan luka fisik yang terjadi. True. Itu bab yang berbeda. Itu keliru. Okay. Oke, saya lanjutkan dulu poinnya bahwa adik-adik semua bisa melihat bahwa itu adalah sebuah fenomena di lapangan. Belum lagi kita bicara baru-baru ini dosen di University of Sydney ya, Thomas Power, itu mengatakan terjadi juga penurunan kebebasan dalam konteks demokrasi turun ya selama pemerintahan Pak Jokowi. Itu saya pikir 3 poin yang menunjukkan bahwa kebebasan saat ini menjadi sebuah problematika besar. Tapi saya ingin masuk dalam poin kedua. Sebentar Gamal. Oke, good. Apakah Okay, real quick, I want to mention that this guy is really good. And if you guys want to learn the thing or two about arguing, you should pay attention to this guy. He is rhetorically effective, and the way he talks is very structured and clear. Notice how he just undermined Faldo's whole segment and at the same time bring himself up in the spotlight because he invokes data. Therefore, he is seen as this objective voice in this whole panel. We should learn from this guy. kemudian artinya ya, anak muda sekarang Anda mengakui kalaupun bersuara, tadi Cinta katakan jangan takut bersuara, tapi konsekuensi-konsekuensi itu akan menghadapi mereka, akan menimpa mereka yang bersuara? Saya mengatakan begini kepada generasi muda, ekosistem kita sekarang tidak seindah dulu. Ekosistem kita dalam bersuara hari ini itu lebih rumit dibandingkan dan lebih susah, lebih menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya ingin masuk poin kedua. Tugas kita anak muda bukan memberikan kritik, tapi tugas kita itu menghadirkan sebuah solusi. Solusinya apa? Saya ajak anak-anak muda gimana kita fight di 2024 masuk ke parlemen. Sekarang tren dunia milenial take over. Banyak anak-anak muda itu mengambil alih kepemimpinan. Nah, saya poin terakhir Mbak Nana. Besok 28 Oktober Partai Keadilan Sejahtera membuka pendaftaran Okay, caleg. dude. Oh, God. Wait. This guy's a memer too, dude. Oh, man. PKS membuka All ini, memes today, man. All Itu memes. tadi democratic blacksiding. Oke, kita harus break dulu. Silakan. Soalnya kita di Asia Tenggara tuh penjaga loh Mas. Dan kita Oke. ekspektasinya gede banget. Kita harus break dulu. Wait, kita bisa masuk diskusi slide. Kita harus break dulu. Tadi PKS sudah kampanye, mungkin nanti PSI mau kampanye atau jangan ada yang kampanye Kita malam tahu ini. airtime. Baik, tidak ada yang kampanye malam ini, kita bicara Sumpah Pemuda. Tetap di Mata Najwa, tetap di sini. Muda Bersuara, teman-teman saya mau menunjukkan ini. Hari ini ada survei dilakukan oleh indikator politik. Spesifik yang disurvei adalah anak-anak muda. Ditanya pada mereka, isu apa yang paling membuat kalian khawatir? Dan ternyata nomor 1 yang paling dikhawatirkan anak muda, isu korupsi. Nomor 2-nya, isu lingkungan hidup. Karenanya saya mau mulai dengan anak-anak muda yang ada di meja Mata Najwa malam ini. Spesifik isu korupsi dan saya akan kelola. Saya tahu ICW juga yang paling kencang bicara soal isu ini. Anda peneliti ICW sejak lama Lola. Jadi gemas melihat bagaimana korupsi, bagaimana penegakan hukum kalau kita bicara soal itu. Ya, sebetulnya kalau lihat survei ini saya jadi ada hopeful sedikit ya. Karena ternyata yang mengganggu itu, kita kan sering sekali beranggapan bahwa korupsi itu isu yang elit gitu. Karena dia memang menjerat pejabat publik gitu ya, atau penyelenggara negara, ASN dan lain sebagainya. Tapi begitu melihat survei ini jadi agak Merasa nggak mix sendirian ya. Iya, mix banget Ternyata gitu. anak muda juga paling concernnya isu itu. Betul. Dan itu bisa dipahami karena memang satu, dia sebetulnya fenomena yang dekat gitu ya, bahwa kita memang diperhadapkan dengan berita-berita besar yang mana karena memang sering sekali itu nilainya sangat tangible gitu ya, kerugian negara sekian banyak, suap sekian besar gitu, itu sesuatu yang bisa kita pegang gitu ya. Kalau misalnya jumlah kerugian negara sekian banyak itu dikonversi jadi pembangunan sekolah, berapa banyak sekolah yang bisa didapat misal, itu sesuatu yang tangible dan orang bisa relate dengan itu. Di sisi lain, kita juga sebenarnya diperhadapkan dengan apa yang kita kenal sebagai petty corruption gitu ya, korupsi kecil-kecilan yang sering sekali kita temukan terutama dalam pelayanan publik gitu, sehingga relatability itu menurut saya bisa dialami oleh banyak orang gitu, terutama teman-teman muda. Di sisi lain tentu kita diperhadapkan dengan rasa frustrasi soal bagaimana negara ini berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Anda menggunakan kata frustasi. I think obviously corruption is very, very hot topic right now. And I mean, since ever, right? Because we see it as this very innate sickness in our government. It's like a cancer that really seeps out all of our resources. I mean, the fact that it has been going on for so long, yet we didn't make so much progress about it, and it's still prevalent even right now, is very, very alarming. And corruption issues also single-handedly make our trust in government very, very bad in a public perception. So this low trust in government will continue to grow as long as corruption still exists. So I think
that's also why our generation is really concerned about corruption. It's not about the act itself, it's about the whole history, the implication of it, and what would it mean with our country going forward. That's why it's scary. And she also mentioned frustrations, and yeah, rightfully so, right? Like I was saying earlier. So we often feels like whatever we do is really didn't make any difference at all. And then at the same time, the government itself or the politicians is also making an active movement against corruption eradication, like RUU KPK and then the whole novel Baswedan drama. It just feel like it is endless, and that's why it is very much frustrating and also very depressing, honestly. Anda merasa negara, kita wajar frustasi kepada negara, aparat negara? Kalau dengan kondisi seperti sekarang tentu kita akan frustrasi gitu. Kita di tengah kondisi pandemi, beberapa waktu lalu kita diperhadapkan dengan korupsi bansos. True. Ya. Bagaimana itu kemudian kita dalam masa pandemi masih ada yang colong start gitu ya, yang potong kompas untuk dapat keuntungan. Oke, Gitu. saya ingin lempar ke Faldo kalau begitu. Okay. So that's the keyword, right? Frustration. So now why is it so frustrating? It's because we as a young generations want to change now. To happen now, not 1 year from now, not 3 years from now, not 7 years from now, not 10. This is why I said earlier that we need someone inside the system to change it. Because otherwise, the change doesn't happen. We can only make so much noise, yet so little change happening. Imagine years after years after years of struggling, yet so little change. But then we cannot get into the system if we don't figure our personal lives first, right? That's why I don't get into the system. That's why you don't get into the systems. We cannot change the country if we don't figure out what our next paycheck's coming from for next month. Fuck, man. But then if we don't take action, corruption is gonna fuck us up in the ass all over again and again and again, and you must be, and it's driving us insane. That's the keyword right there. Frustration, man. Saya ingin lempar ke Faldo kalau begitu. Ke Faldo, iya betul Faldo, frustasi katanya. Saya harus lempar ke Anda karena tadi saya perkenalkan di awal, Faldo sekarang sudah di lingkaran elit, sudah jadi staf khusus Mensesnek. Ya, kita semua kan menolak tindakan koruptif. Tapi Anda frustasi tidak, Faldo? Kita semua anti sama Jawab dulu, frustasi. Answer the question, kita man. berdebat soal cara penanganan korupsi. Oke, tapi That's jawab not the dulu frustasi atau tidak. question. Kalau saya punya pandangan yang berbeda, Manana. Bahwa menurut saya, kita itu sudah di jalan bagaimana presiden take part dalam penanganan korupsi. Esensi dari presidensialism itu kan itu. Ketika... Okay. Dude, politician always does this. They pivot so hard from the questions. Notice how he can't answer a single thing. It's a simple question too. Is it frustrating or not? And the implication is what happened throughout these years and what happened now that you had the power to influence that, being in the government. But then he answered by, oh, no. It's okay. We have the president now, guys. Guys, we have the president. Chill the fuck out, man. Presiden mengambil bagian terbesar sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi. Beliau dipilih dengan budget 20-an triliun, punya ajudan, mobil dinas, baju, fasilitas A, B, C, D dan semuanya, dan tidak lepas tangan. Nah, kan kita semua di sini pasti anti korupsi. Kita nggak ada yang pro sama korupsi, tapi cara menanganinya tentu kita bisa berdebat. Nah, kalau pandangan saya, cara penanganan hari ini dengan UU KPK yang baru adalah dengan memperkuat presidensialisme itu sendiri. Nah, dalam hal ini, kita nggak bisa cuma lepas tangan, kasih KPK aja. Nggak bisa gitu. Presiden panglima tertinggi pemberantasan korupsi. Begitulah cara penanganan korupsi yang sekarang arahnya ke sana. Oke. Kalau ada ketegangan, konslet, masalah, Oh my God, here we go gesekan, again. itu kan ini barang baru. Tapi kan diselesaikan. Oke. Buktinya KPK tetap jalan. Bagaimana? Yeah, of Gamal? course. Saya langsung tanya Mas It's Faldo aja ya. Kira-kira dua hal Mas Faldo. Satu, Nih, apa monggo. indikator-indikator nasional atau internasional terukur yang menunjukkan perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, itu yang pertama. Lalu apa kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden yang kita hormati dan banggakan bersama dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia? Times is yours. Gini aja sih Mas, kalau aku setuju sama Bang Fahri waktu masih di partainya Mas Gamal. He did Waktu it itu juga again, Bang Nasir dude. Jamil juga mendukung ide yang sedang berjalan sekarang, PKS termasuk. Nah dalam hal itu ketika waktu itu DPR didatangi sama laras panjang dan pemerintah That's not the dapat question. usulan Wait, that's not the question though. How do you measure it? In what metric, dude? dari DPR untuk mengubah UU KPK, direvisi dan diterima dan dilanjutkan sampai sekarang.
Nah, jadi Mas, aku lebih concern ke point how to we solve this problem. Yeah, Gimana cara exactly. You said it right there. How do we solve this problem? That's the question. And what metric do you value your... Oh, man. How can you answer how to solve this if you don't answer how do you evaluate things that has been happening throughout the years, man? penyelesaian problem ini? Oke. Pendekatannya kita bisa berdebat. Ya saya nggak dapat 2 poin dari pertanyaan True. yang saya sampaikan. Karena Pertama soal bukan indikator, cermat. Oke. kedua adalah kebijakan presiden dalam Bukan bentuk- cerdas cermat Oke, katanya. ya. Tapi Oh, kalau man. begitu Gamal, Yeah, yang saya all ingin tanyakan, memes. kalau misalnya ada, tadi kan Faldo Ongoing. mengatakan presiden take Ongoing. part. Take Yes. part menjadi panglima pemberantasan korupsi. Anda melihat itu, Anda sependapat dengan statement itu? Ya, 2 hal mungkin ya. Pertama, saya selalu merujuk ke data-data yang terukur supaya tidak terjebak dalam opini ya. Kalau bersilat lidah Mbak, semua bisa bla 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 bla. Tapi kalau ya kita bicara data fakta, sehingga dia He said his bullshit. lebih objektif, bukan opini yang argumentatif untuk Itu indikatornya jelas Mas UU-nya Oke, diubah. saya masuk sekarang. Peringkat Then what is it? So, dude, what the... With this guy. Oh, man. We truly do all the memes tonight. soal persepsi korupsi. Saya yakin Mbak Lola sangat menguasai. Kita turun mulai peringkat kemarin 85, sekarang turun peringkat 102 Mbak. Skor turun dari 40 ke 37. Bahkan kita kalah dengan Timor Leste dan sekarang kita sama dengan Gambia. Artinya itu menunjukkan Data. bahwa Oh, no. performa kepemimpinan dan pemerintahan hari ini dalam konteks mendukung pemberantasan korupsi ternyata mundur ke belakang. Satu itu. Dan yang kedua saya pikir sama, kalau kita lihat kepercayaan masyarakat, pandangan masyarakat sekarang. Di survei indikator politik juga menyatakan bahwa masyarakat menganggap selama 2 tahun terakhir, 49% masyarakat mengatakan terjadi peningkatan. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang krusial ya. Satu, kalau kita bicara solusinya sekarang ya, dan semoga nanti ini bisa menjadi masukan yang konstruktif ya. Satu adalah memperkuat ya peran dan fungsi ya lembaga pengawas korupsi ya, dalam hal ini KPK. Itu saya pikir concern yang penting, dan saya pikir mungkin Mbak Nana juga yang bersuara keras kemarin bahwa undang-undang kemarin tidak menjalankan fungsi untuk penguatan itu. Baik, saya ingin lempar ke Lola. makanya kita ubah. Karena ini dua Undang-undang politisi. yang telah dirubah. Yang satu politikus PKS, yang satu PSI. Sementara kalau kita bicara isu korupsi, rata-rata justru politikus dan partai politik yang paling bermasalah di sana kan Lola? Ya, memang ini jadi menarik ya. Kalau tadi Mas Faldo menyampaikan soal presiden sudah take in charge gitu ya. Dia sudah jadi panglima tertinggi katanya. Panglima Tapi kalau tertinggi. kita lihat di Stranas By the way, si panglima tertinggi, he checks up once every 6 months. Once every 6 months. PK ya, Perpres 54 2018 dan ini belum diperbarui loh. Jadi bayangkan itu di Jokowi periode pertama lah ya. Sekarang udah masuk periode kedua. Tapi saya ketika baca itu Stranas PK, saya nggak nemu itu di mana kemudian ada peran presiden di situ ditunjukkan sebagai yang paling tinggi, yang punya kuasa. Kenapa Memimpin demikian? orkestrasi, Mbak. Karena mekanisme evaluasi dan kontrol tidak berjalan. Diserahkan semua ke KLPD, SKPD gitu ya. Di sisi lain, mekanisme kontrol yang kemudian dimiliki presiden itu hanya pertemuan 6 bulan sekali. True. Yang mana itu juga tidak mandatori sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat peran presiden ketika dalam kondisi yang kritis gitu ya. Dan ini juga kan sebetulnya ketika kita Oh bicara no, soal it's revisi not good undang-undang for you, KPK, man. Not looking itu kan good. penolakannya sudah besar-besaran terjadi. Bahkan dari tahun 2019 sampai tahun ini gitu ya, dan itu bisa ditarik jauh lebih panjang ke tahun 2015 gitu. Bagaimana kemudian upaya pelemahan KPK itu terjadi secara terstruktur. Dan saya tidak hanya bicara soal revisi undang-undang KPK, saya juga bicara soal bagaimana pemilihan komisioner KPK itu dijalankan. Gitu ya. Jadi ini rangkaian panjang, dan kita juga tidak boleh lupa bahwa setelah revisi undang-undang KPK itu sejumlah regulasi yang banyak ditentang oleh publik. Dan ini kan sebetulnya kalau mau ditanya gimana kemudian kita melihat kemarahannya itu sudah sampai mana. Kalau orang nggak merasa terpepet gitu ya, mereka nggak akan demonstrasi, dan itu terjadi di revisi Undang-Undang Minerba gitu ya, kemudian soal omnibus law, dan salah satunya juga soal revisi Undang-Undang KPK. Tanggapi singkat dulu Faldo sebelum nanti kita break. Presiden yang mengorkestrasikan, ada banyak lembaga, ada BPK, ada PPATK, orkestrasinya di presiden, dan itu pertanggungjawaban presiden. Data yang dibilang Mas Gamal tadi, turunnya itu kan, turun, berlarut-larut kita di situ, ya kita punya treatment baru, ya kita coba. Let's see. Yeah, let's see, guys. You know, it's okay.
let the president have his orchestra and it's all gonna be okay. Like magic, it never happened, dude. Treatment barunya dengan melemahkan KPK. Presiden untuk menjadi pemimpin orkestrasi dalam penanganan korupsi. Kita kembali setelah pariwara. Itu baru isu korupsi. Isu yang juga sangat menjadi concern, kekhawatiran anak muda, isu lingkungan. Seperti apa setelah pariwara? Wow, what a first video ever, dude. Hey, thanks for sticking around to the end. I appreciate you. And I actually have so much more darker jokes, but I can't afford a lawyer right now. I'm afraid to get sued. So stick around, subscribe, likes, and take my video right into your feed. Besok 28 Oktober, Partai Keadilan Sejahtera membuka pendaftaran caleg muda untuk bergabung dengan kami. Poinnya ini. Wait.